Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk melihat tayangan video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share videonya supaya channel ini terus hidup dan konsisten memberikan informasi tentang sejarah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidi memiliki 23 kecamatan dan 730 kampung. Batas wilayah Kabupaten Pidi: sebelah utara Selat Malaka, sebelah timur Kabupaten Pidi Jaya, sebelah selatan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah barat Kabupaten Aceh Besar. Untuk melihat sejarah Kabupaten Pidi, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Pidi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Kota Sikli. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Pidi sebelumnya adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidi tidak disebut sebagai Aceh Pidi, melainkan Kabupaten Pidi saja. Ketika terjadi konfrontasi dengan Portugal, maka kerajaan Pedir menggabungkan diri dengan kerajaan Aceh untuk melawan penjajah Portugis. Daerah ini merupakan tempat cikal bakal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau Hasantiro yang kini bermukim di Swedia. Namun anehnya, pergolakan justru paling banyak terjadi di kawasan tetangganya dibanding Pidi sendiri. Ketika meredu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Poli sebagai cikal bakal daerah Pidi, keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut masih perlu ditelusuri lagi. Catatan sejarah yang ada sekarang hanya sedikit yang menjelaskan tentang hal itu. Meski demikian, kedatangan Sultan Iskandar Muda ke negeri Merendu sebelum menyerang Pahang di Menanjung Malaya bisa membuka sedikit tabir informasi tersebut. Informasi mengenai kerajaan-kerajaan di Pidi dan Pidi Jaya sekarang lebih banyak didominasi oleh sejarah daerah tersebut setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah negeri Merendu dalam Kerajaan Aceh Darussalam memiliki peranan penting sebagai lumbung pangan. Informasi tentang keberadaan negeri Merendu sebelum Kerajaan Aceh Darussalam masih perlu penelitian lebih lanjut. Untuk membuka tabir informasi ke arah sana, keterangan dari sejarawan H.M. Zainuddin bisa menjadi informasi awal. H.M. Zainuddin dalam makalahnya Aceh dalam Inskripsi dan Lintasan Sejarah pada Seminar Sejarah dan Budaya Aceh pada Pekan Kebudayaan Aceh PKA 2 Agustus 1972 mengungkapkan, sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajaan Hindu seperti Kerajaan Poli di Pidi yang berkembang sekitar tahun 413 Masehi. Kerajaan Sahe sering juga disebut Sanghela di kawasan Ule, Gle, dan Merendu. Kerajaan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari Pulau Cilon. Kerajaan Indrapuri di Indrapuri, Kerajaan Indrapatra di Ladong, Kerajaan Indrapurwa di Lampage, Kuala Pancu, Ujong, Pancu. Semua kota-kota Hindu tersebut setelah Islam kuat di Aceh dihancurkan.
bekas-bekas kerajaan itu masih bisa diperiksa walau sudah tertimbun, seperti di kawasan Paya Seutui, Kecamatan Ulim, perbatasan Ulim dengan Merah 2. Reruntuhan di Ladong, bahkan menurut H.M. Zainuddin, Masjid Indrapuri dibangun di atas reruntuhan candi pada tahun 1830. Haji Muhammad yang lebih dikenal sebagai Tuanku Tambusi juga meruntuhkan candi-candi dan batunya, kemudian dimanfaatkan untuk membangun masjid dan benteng-benteng. Untuk mengungkap tentang keberadaan kerajaan Sahe atau Sanghela itu, maka perlu diadakan penelitian secara arkeologi ke daerah Paya Seutui yang disebut H.M. Zainuddin tersebut. Dalam makalahnya, H.M. Zainuddin mengatakan pernah ada temuan sisa-sisa kerajaan Sahe atau Sanghela di kawasan persawahan di Paya Seutui. Namun, ia tidak jelas menyebutkan di Paya Seutui bagian mana itu ditemukan. Untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk kerajaan Sahe atau Sanghela, informasi dari asal-usul kerajaan Poli atau Pedir di Kabupaten Pidi sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Merendu dan negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan. Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidi sekarang adalah kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan kerajaan Sama Indra berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe atau Sanghela di Merendu, atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan. Informasi tentang keberadaan kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M. Yunus Jamil, dalam sebuah buku yang disusun dengan ketikan mesin TIK. Buku dengan judul Silsilah Kawarik Raja-Raja Kerajaan Aceh diterbitkan oleh Ajdam 1 Garing Iskandar Muda. Tidak lagi jelas tahun penerbitnya, tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh perwira Ajudan Jenderal Kodam 1 Iskandar Muda P. Muhammad Ali, tertera 21 Agustus tahun 1968. Buku sekebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah negeri Pidi atau Sejahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur sehingga kehidupan penduduknya makmur. M. Yunus Jamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi sebelah timur dengan kerajaan Samudra atau Pasai, sebelah barat dengan kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe atau Sanghela termasuk dalam wilayah kerajaan Sama Indra di bagian timur. Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara, yakni dari negeri Champa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sejahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Jahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Buddha Mahayana atau Himayana. M. Yunus Jamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu. Kedatangan bangsa Mon Khmer itu juga diungkapkan H. Muhammad Said dalam makalah sejarahnya Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah.
pada Pekan Kebudayaan Aceh PKA 2 Agustus 1972. Ia menjelaskan pada tahun 1891 seorang peneliti asing bernama G.K. Niman sudah menemukan 150 kata dari bahasa Champa dalam bahasa Aceh. Demikian juga dengan bahasa Khmer atau Kamboja, tetapi yang sangat dominan adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sementara tentang pengaruh Hindu di Aceh pernah diungkapkan oleh sejarawan Belanda J.C. van Leeuwen mengatakan bahwa sejarah dan budaya Aceh sebelum kedatangan Islam dan bangsa Barat telah terisi dengan landasan Hindu sentris. Lama-kelamaan kerajaan Sama Indra pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti pecahnya kerajaan Indrapurwa menjadi kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Pantongri atau Kantoli di Lok Seundu. Bisa jadi juga kerajaan Sahe atau Sanghela berdiri setelah kerajaan Sama Indra ini pecah menjadi beberapa kerajaan kecil hingga kemudian membentuk sebuah kerajaan tersendiri. Kala itu kerajaan Sama Indra menjadi saingan kerajaan Indrapurba di sebelah barat dan kerajaan Pelakplieng, kerajaan Pancawarna di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu. Menurut M. Yunus Jamil, pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk di kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam. Setelah kerajaan itu diserang oleh kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansur Shah, yaitu pada tahun 1354 sampai tahun 1408 Masehi. Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari kerajaan Aceh Darussalam terus mengkikis ajaran Hindu dan Buddha di daerah tersebut. Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Shah, mengangkat Raja Hussein Shah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir yang lama-kelamaan berubah menjadi Pidi seperti yang dikenal sekarang. Meski sebagai kerajaan otonom di bawah kerajaan Aceh Darussalam, peranan Raja Negeri Pidi tetap diperhitungkan. Malah setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tidak memberi cap gelanti atau stempel halilintar sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidi. Maharaja Pidi beserta Ule Balang Sik dalam kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan Balai Rakyat negeri masing-masing. Masih menurut M. Yunus Jamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Shah Raja Kerajaan Aceh Darussalam mangkat, maka Sultan Hussein Shah selaku Maharaja Pidi diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai tahun 1480 Masehi. Kemudian untuk Maharaja Pidi yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Nur. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Shah, diangkat menjadi Raja Muda dan Laksamana di daerah timur yang mencakup wilayah samudra atau Pasir, Peureula, Tuminga, dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Ngala, Pulau Kampe. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Pidi mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami pemilik channel Jawa Buana ingin menyampaikan maaf apabila terdapat kekurangan selama membawa acara ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.